Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julita Barasa dengan NIM 210306009. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan kelas C, Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait Tractus genitalia pada entok betina. Adapun mata kuliahnya yaitu Produksi Ternak Unggas dan diampu oleh Ibu Tati Fidansari SPTMP. Nah, langsung saja nih kita ke bagian organ reproduksi entok betina. Nah, yang pertama itu ada organ ovarium, yang mana ovarium ini terdiri dari 5-6 folikel yang sedang berkembang. Dia berwarna kuning besar, yolk, dan dia ada sejumlah folikel kecil yang menunjukkan kuning telur ini dia belum dewasa. Nah, ovarium ini sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada korteks, yang mana korteks ini merupakan bagian luar, dan ada medula yang merupakan bagian dalam. Nah, korteks ini mengandung folikel, dan pada folikel terdapat sel-sel telur. Nah, sel-sel telur ini biasa mencapai sekitar 12.000. Tapi dari 12.000 itu hanya beberapa saja yang mampu untuk matang. Organ yang kedua itu ada oviduct. Ada oviduct. Nah, oviduct ini merupakan saluran tempat disekresikannya albumen atau putih telur, membran kerabang, dan pembentukan kerabang telur. Nah, oviduct ini terbagi menjadi tiga bagian nih. Yang pertama itu ada infundibulum, kemudian ada magnum, dan ada isthmus. Yang pertama itu ada infundibulum, yang mana infundibulum ini merupakan infundibulum atau papilon yang merupakan corong dari oviduct. Dia biasa berbentuk corong, yang mana berfungsi untuk menangkap dan menelan ovum atau yolk yang masak sehingga akan masuk ke dalam oviduct. Kemudian ada magnum. Nah, biasanya magnum ini panjangnya itu sekitar 33 cm. Nah, di magnum ini terjadi sintesis dan sekresi putih telur atau terjadinya albumen. Nah, kemudian ada isthmus. Yang mana isthmus ini bertugas mensekresikan membran atau selaput telur. Nah, telur yang di isthmus ini berada selama 1 hingga 1,5 jam, 1,5 jam. Kemudian ada uterus. Yang mana uterus ini merupakan tempat penyimpanan sementara sebelum telur itu dikeluarkan atau telur itu keluar. Kemudian ada vagina di bagian uterus. Nah, di vagina ini selama reproduksi telur kutikula ditimbun pada kerabang untuk mengisi sebagian pori-pori kerabang secara normal. Nah, di sini telur itu tinggal hanya beberapa menit di keadaan tertentu. Dan di keadaan lainnya dia tinggal dalam beberapa jam. Nah, pada bagian ini dia terjadi dua fenomena, yaitu ada dehidrasi putih telur, kemudian terbentuk kerabang telur. Warna kerabang telur terdiri atas sel popirin yang akan terbentuk di bagian ini pada akhir mineralisasi kerabang telur. Nah, yang terakhir itu ada kloaka. Ada kloaka yang mana bagian paling akhir atau bagian paling ujung luar dari induk, yang mana tempat pengeluaran telur. Nah, jadi total pembentukan telur selama 24-25 jam. Nah, itu dia tadi terkait organ-organ genitalia pada entok betina. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terkait proses terbentuknya telur. Nah, mulanya terbentuk ovum di dalam ovarium. Nah, ovum yang matang akan dilepas oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Nah, kuning telur berada di sini selama 15-30 menit. Nah, pada persimpangan infundibulum dan magnum, nah, jika terdapat spermatozoa akan terjadi pembuahan. Disebut itu biasanya telur fertil. Nah, jika tidak ada spermatozoa, maka telur tidak akan dibuahi, maka telur akan disebut dengan menjadi telur infertil. Dan di organ ini sebagai hormon FSH yang merangsang ovarium untuk membentuk folikel. Nah, awal mula telur folikel yang telah terbentuk semakin lama akan semakin besar. Nah, ketika terbentuk seperti bola dan dia matang, hormon estrogen akan merangsang corong oviduct, yang akan merangsang corong oviduct itu membesarkan rongga salurannya sehingga akan terjadi namanya ovulasi, yang mana selaput pembungkus folikel akan pecah sehingga folikel terlepas dari ovarium. Nah, selanjutnya itu kuning telur akan masuk ke bagian oviduct yaitu magnum, yang mana putih telur akan disekresikan, dan ini dia membutuhkan waktu sekitar atau selama 3 jam, kurang lebih 3 jam.
Lalu setelah itu telur masuk ke ismus dan dibungkus oleh membran sel yang membutuhkan waktu kisaran sekitar 1,5 jam atau 1,5 jam. Lalu telur itu setelah dari ismus tadi, telur itu masuk ke dalam uterus nih. Dia masuk ke dalam uterus yang saya jelaskan tadi, dia tempat penyimpanan sementara. Nah, terjadilah pembentukan kerabang telur yang membutuhkan waktu sekitar 18 sampai 21 jam. Nah, telur yang terbungkus kerabang lalu masuk ke vagina. Karena kan dia di uterus ini kan dia tempat penyimpanan sementara nih. Nah, setelah itu di vagina terjadi kutikula, yaitu pensempurnaan posisi dan pori-pori telur. Nah, setelah itu telur yang terbungkus kerabang akan keluar melalui kloaka. Keluar dia melalui kloaka. Nah, proses pembentukan telur membutuhkan waktu kisaran, satu telur itu membutuhkan waktu kisaran 24 sampai 25 jam. Demikianlah penjelasan saya terkait tentang organ-organ genitalia pada entok betina dan proses terbentuknya telur. Saya meminta maaf jika ada pengucapan kata yang salah. Saya akhiri dengan terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.